Saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Tapi saya akan bacakan hanya sampai ayat yang ke-19 saja. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, saudara, mungkin Anda pernah mendengar ada kejadian di mana ada orang yang sudah mengaku Kristen, dia dibaptis, tapi karena kondisi hidupnya tidak berubah atau mungkin sakitnya tidak sembuh, lalu akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada ilah lain. Nah, pertanyaannya, mengapa ya seseorang itu bisa dengan mudahnya berpaling dari Tuhan dan mencari ilah lain ketika dia menganggap situasinya itu sedang tidak menguntungkan? Nah, salah satu kemungkinannya bisa jadi karena orang tersebut sesungguhnya tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa Tuhan itu sama seperti kakek yang baik hati, yang akan mengabulkan semua keinginan kita. Nah, kalau tidak diberi, kita jadi ngambek dan juga marah gitu ya. Nah, ada sebagian orang lagi yang berpikir bahwa Tuhan itu seperti polisi yang selalu siap menghukum dan akan selalu mencari-cari kesalahan kita. Nah, sehingga orang tersebut selalu hidupnya dalam bayang ketakutan. Nah, mungkin ada orang lain lagi yang berpikir bahwa Tuhan itu seperti pedagang. Nah, kalau saya kasih sesuatu kepada Tuhan, harapannya Tuhan akan kasih sesuatu yang lebih besar lagi. Semakin saya kasih besar, Tuhan akan kasih lebih besar. Nah, saudara, itu pemikiran-pemikiran yang ada tentang Tuhan. Apakah itu pemikiran yang benar, saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Tuhan dengan benar? Apakah kita mengenal siapa Tuhan kita sesungguhnya? Nah, ini juga yang menjadi doa Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus. Di dalam ayat 17 dikatakan bahwa Paulus berdoa supaya jemaat bisa mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Dia Allah yang datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa dengan mati di atas kayu salib. Dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan kekuasaannya dan pemerintahannya itu melampaui apa yang ada di dunia. Dan namanya itu juga berkuasa, lebih berkuasa daripada segala nama. Dan segala sesuatu itu ada di bawah tumpuan kakinya. Nah, saudara, Allah kita itu adalah Allah yang begitu agung, begitu mulia, berkuasa melebihi segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Dan Dia juga Allah yang tidak pernah gagal di dalam melaksanakan seluruh rencananya. Nah, namun sayangnya saudara, seringkali mata hati kita tertutup sehingga kita tidak sadar Allah seperti apa, kita tidak mengenal, kita tidak paham Allah seperti apa yang kita miliki. Kita memiliki Allah yang begitu hebat yang telah menyelamatkan kita. Dan tidak hanya sekedar menyelamatkan saudara, tetapi kita ini juga diangkat menjadi anak. Dan ketika kita diangkat menjadi anak, artinya kita itu juga berbagian di dalam pengharapan, di dalam warisan kemuliaan dan juga di dalam kuasanya. Saudara, kalau kita punya pemahaman dan pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan kita akan mengasihi Dia lebih dalam dan pasti kita akan lebih beriman kepada Dia karena kita kenal betul Tuhan seperti apa yang kita sembah. Nah, kita tidak akan mudah goyah ketika mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami pergumulan karena kita tahu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang seperti apa. Tuhan yang seperti apa yang berjalan bersama-sama di dalam hidup ini. Tuhan yang memberikan pengharapan, tidak hanya pengharapan di dalam dunia, tetapi ada pengharapan hidup yang kekal bersama dengan Bapa yang di surga. Nah, saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat penuh kuasa, kita juga akan dengan berani berdoa karena
Dia memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan doa orang-orang yang benar itu sangat besar kuasanya. Saudara, mari mulai mengenal Tuhan kita dengan benar. Karena ketika kita dengan benar mengenal Tuhan, memahami dengan jelas dan tepat siapa Tuhan kita, maka itu yang akan menggerakkan seluruh hidup kita. Kita akan semakin mengasihi Dia, kita akan semakin beriman kepada Dia, dan iman kita juga bukan iman yang kaleng-kaleng, tetapi iman yang benar-benar bertumbuh di dalam pengenalan yang benar. Mohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah ini juga yang menjadi kerinduan kami, supaya Engkau membukakan mata hati kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau Tuhan dengan tepat, dengan jelas, dan dengan benar, seperti yang difirmankan di dalam firman-Mu, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, kami tahu bahwa kami ini lemah, kami ini ingin berpikir tentang Tuhan sesuai dengan keinginan kami sendiri. Tetapi biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kembali kepada apa yang benar, apa yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya lebih taat, lebih beriman kepada Tuhan, dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.